memahami, mengerti secukup waktu. Nanti antum kalau sudah mulai jenuh, mulai bosan, bilang amin amin dan saya berhenti. Begitu caranya ya. Saya mau bicara. Nanti karena orang bicara kadang-kadang kalau nafsu ngomong terus nggak selesai. Nah, nanti yang tahu jamaah mengantuk amin amin dan tidak saya berhenti ya. Baik. Insya Allah nggak lama. Yang penting kita mengaji bersama. Kita sekarang merayakan Maulid. Alhamdulillah. Wajib kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak mengerti Maulid itu apa. Akhirnya karena tidak mengerti, kemudian dia berhenti Maulid atau salah nonton YouTube. Oh, Maulid itu nggak ada gunanya, bahkan Maulid itu bid'ahnya masuk neraka, begitu ya. Yang merayakan Maulid dianggap bid'ah dan bid'ahnya masuk neraka. Nah, itu yang saya nggak mau ya. Masa muhadir itu masuk neraka? Nah, kita nggak mau. Pakailah ilmu, ada pakai ilmu. Sekarang 5 menit 10 menit pertama saya akan bicara tentang apa itu Maulid. Jadi Maulid itu apa? Siapa yang merayakan Maulid? Siapa yang membolehkan? Siapa yang melarang? Kita punya hak untuk memilih atau tidak? Itu yang penting. Adakah dalil? Itu yang paling sering ditanyakan orang. Memang Nabi pernah Maulid? Itu pertanyaannya dulu. Nabi pernah Maulid? Pernah bikin Maulid acara kumpul-kumpul begini? Pernah nggak? Berarti khilaf di sini. Khilaf para ulama yang ada di sini. Apakah Nabi pernah seperti acara seperti ini? Nggak pernah Nabi melakukan seperti ini. Tapi Nabi mengikat, menjelaskan kepada sahabat mengapa beliau berpuasa di hari Senin. Nabi ditanya dalam hadis yang sahih, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Nabi mengatakan fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Di hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi memperingati Maulidnya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin. Jadi kita kurang banyak setahun sekali. Lalu beliau, kenapa puasa di hari Senin habis sahih? Nabi mengatakan fihi wulidtu. Ya, di hari itu aku dilahirkan. Sekali lagi saya bawakan dalil-dalil seperti ini bukan untuk berdebat dengan orang yang tidak mau Maulid, bukan. Ya, tapi untuk meyakini apa yang kita lakukan baik, apa yang kita lakukan punya dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Nabi bertanya, kalian orang-orang Yahudi, mengapa berpuasa di hari ini? Mereka mengatakan, kami berpuasa di 10 Asyura, 10 Muharram, karena hari ini ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa. Berapa jarak dari Rasulullah SAW ke Nabi Musa? Berapa jaraknya? Lama. Paling cocok jauh lama. Yang jelas tidak di zaman itu. Artinya pernah bertahun-tahun orang Yahudi memperingati hari keselamatan Musa alaihissalam setiap tahun. Setiap tahun dia diulang lagi. Hari apa ini? 10 Muharram, hari keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Diulang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan jawaban dari orang Yahudi? Nahnu aula bi Musa minkum. Kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk
hari keselamatan Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan untuk orang Islam berpuasa di tanggal 10 juga di tanggal 9 supaya tidak sama dengan Yahudi. Tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi kalau tanggal 10 pun boleh. Jadi apa hubungan dengan Maulid ini? Apa hubungannya dengan Maulid? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab apa? Yang terkenal Bulughul Maram, pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya Al-Imam Bukhari, Sahihul Bukhari. Beliau seorang hafidz, bukan cuma hafidz, tapi beliau juga mendapat julukan Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Apa hafidz itu? Ingat-ingat supaya kita itu beda dengan apa yang kita lakukan itu. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hadis ini tentang puasanya Nabi Muhammad SAW di tanggal 10 Muharram. Karena mensyukuri nikmat itu, kata beliau, ini juga kalau selamatnya Nabi Musa saja boleh diperingati setiap tahun, bagaimana dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Boleh. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa hafidz itu? Apa hafidz? Apa hafidz itu? Orang yang menghafal Al-Quran, ya namanya hafidhul Quran. Tapi kalau dalam hadis, ya hafidhul hadis, al-hafidz orang yang sudah menghafal 100.000 hadis. Berapa? 100.000. Kita baru 2.000, ya. Gimana? Itu baru 2.000, ya. Jadi hafidz itu berapa? Menghafal 100.000. 100.000 menghafal disebut hafidz. Belum, dia harus menghafal sanad dan wa matnan. Sanadnya dihafal. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai. Saya mendengar dari guru saya yang bernama Ali, Ali mendengar dari gurunya yang bernama Ahmad, Ahmad mendengar dari Abdullah, Abdullah mendengar dari Abdul Razak, Abdul Razak mendengar dari Imam Malik, Imam Malik mendengar daripada Imam Nafi', Imam Nafi' daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah. Itu setiap sanad itu dihafal 1, 2, 3. Kalau kebalik-balik hadis itu disebut hadis dhaif. Kalau gurunya dibalik, yang sebetulnya jadi guru posisi jadi murid, nanti hadis itu dianggap hadis itu dhaif. Atau lupa namanya satu, itu dalam ilmu hadis ya. Tapi begitu ketatnya supaya kita mengerti para hafidz itu tadi. Berapa tadi? 100.000 hadis sanadnya. Jadi kalau 100.000 harus menyebut 10 orang saja. Satu hadis itu ada 10 orang nama. Berarti dia menghafal berapa? Jalurnya itu tadi. 100.000 kali 10 banyak. Kayak sebelah ini banyak kan? 100.000 kali berapa? Dari 1 juta nama dia hafal semua. Kita ini kalau ditanya, Bapak kamu lahir tahun berapa? Engkau guru mereka tahu kan urusan saya nggak pernah diundang, ya, ulang tahunnya. Tapi itu supaya kita kagum kepada ulama-ulama kita itu, supaya tahu menghafal itu tadi. 100.000 hadis sanad matanya apa? Teksnya apa? Teksnya innamal a'malu binniyat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini apa ya? Kullu bid'atin dhalalah, yang paling sering kita dengar. Itu teksnya, matanya. Sanad matan. Sudah. Tadi sudah disinggung kan? Ketua DKM tadi, kita pelajari akhlaknya. Tidak ada akhlak lebih akhlak dari Muhammad SAW. Ya, akhlaknya. Kalau fisik nggak bisa ditiru. Nabi Muhammad itu dijelaskan beda dengan manusia biasa. Ya, tidak ada bayang-bayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak berbayang. Ya, keringatnya wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Disimpan keringat, ada nyimpan. Ya, suami istri aja
punya suami yang penakut disimpan, teringat suami saya ya, paling pakai sapu ambil. Tapi kata Nabi Muhammad disimpan ya. Suatu saat Rasulullah tertidur di rumah Ummu Sulaim, kemudian keringatnya banyak. Ummu Sulaim mengambil kapas ini, kemudian diambil, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol keringat Nabi Muhammad ya. Apa kata Rasulullah? Buat apa? Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Aku simpan ini di Sibyanina, ya kan, anak-anak nanti dapat berkah keringatnya Nabi Muhammad. Nabi bilang apa? Gak boleh, berlebihan itu, mengkultuskan. Enggak ada riwayat itu semua. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, asobbi, kamu benar, yang kamu lakukan itu benar. Memang Rasulullah tidak salah. Rasulullah berpuasa misol. Apa misol? Puasa nyambung, puasanya nyambung. Sahabat ikut. Para sahabat ingin seperti Rasulullah, ikut juga dia. Ikut apa? Puasa nyambung juga. Jangan ikut. Lastu kahayatikum. Fisikku itu tidak sama dengan kalian. Berarti apa? Pelajarannya buat kata Rasulullah beda, Nabi Muhammad itu beda. Jadi kalau ada orang yang maulid untuk apa? Untuk mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak sama dengan orang yang lain. Loh, kan ada hadis itu, inna ma'ana basyarun mithlukum, ayat. Qul inna ma'ana basyarun mithlukum, katakanlah aku adalah manusia. Terjemahannya malah lebih dahsyat lagi. Katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ini. Padahal nggak ada biasa. Padahal nggak ada biasa. Coba kita terjemahkan per kalimat. Ya. Qul, katakanlah. Innama, sesungguhnya. Ana. Maksud anak nggak ngerti sih? Saya. Ana, ya, saya. Ana basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Kok nggak biasa? Nggak ada biasanya. Tapi terjemahnya diartikan, katakanlah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Kenapa itu berarti? Ada penyusup di sini. Memang nggak ada kalimat biasa. Karena Nabi Muhammad tidak sama. Keringatnya beda. Ada orang menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat rambutnya aneh. Bagian depannya kalau duduk sampai ke lantai, gitu. Rambut bagian depannya sampai ke lantai. Orang-orang bertanya, ini model kamu aneh ini, ya? Kamu nongkrong di mana kok bisa begini? Ya? Itu zaman dulu, Kalau zaman sekarang udah ada yang aneh, ya. Mau model apa aja ada, gitu ya. Dulu kalau kita berangkat, ini dulu masih kecil-kecil berangkat sekolah kan rambut mesti rapi, ya. Pulang baru acak-acakan. Pulang sekolah baru acak-acakan dulu, anak dulu. Kalau sekarang berangkat di sekolah udah acak-acakan dulu. Ya? Rambutnya yang bagian depan, bagian belakang, walhasil begitu ada. Jadi sahabat rambutnya panjang lebih daripada yang lain. Ditanya, kamu kenapa itu rambut kamu? Kata dia, ini rambut nggak pernah saya potong. Kenapa? Karena pernah diusap oleh Nabi Muhammad. Waktu diusap oleh Rasulullah, wanginya nggak hilang-hilang. Ya, nggak hilang wanginya. Coba kita usap kepala orang, apa yang terjadi? Supaya tahu bedanya. Ya, itu sahabat. Jadi fisik dan Rasulullah SAW, keberaniannya. Siapa yang kagum kepada keberanian, tidak ada orang lebih berani dari Nabi Muhammad. Orang yang mengagumi kedermawanan, tidak ada manusia yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang penyayang, tidak ada lebih penyayang dari Rasulullah SAW. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi saya lagi itu semua fisik yang tidak bisa ditiru. Kita satu saja. Apa yang bisa kita tiru? Akhlaknya. Apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali. Apa yang dilarang? Apa yang diwajibkan? Apa yang paling dibenci oleh Rasulullah? Bohong. Ya, Nabi ditanya, ayakunul mu'minu jabbana? Ya Rasulullah, mungkin nggak orang mukmin penakut? Ada nggak orang mukmin penakut? Ada, banyak.
orang mukmin takut. Mau kamar mandi, mau tahajud, ya, kelihatan ada pohon, ada apa, dia takut. Ada yang terbang tadi. Ada nggak ada apa-apa dia? Penakut. Nah, kalau orang yang takut ini, kalau orang yang penakut harus banyak membaca di Ilafi Quraisy, ya. Berarti dihilangkan rasa takutnya. Ya. Takut istri dua. Baca di Ilafi. Gitu ya. Kemudian tadi dikatakan kalau Sayyidina Muhammad SAW fisiknya tidak bisa ditiru. Sekarang kalau akhlaknya paling tinggi. Ayatul mu'minu jabbanan. Mungkin kalau orang mukmin penakut. Ya, bukan berarti Rasulullah mengatakan bahwa penakut itu bagus, penakut nggak bagus, tapi masih ditolerir. Mungkin nggak orang mukmin itu penakut. Ya. Ditanya lagi, ya Rasulullah, ayatul mu'minu bakhilan. Ya Rasulullah, mungkin orang mukmin pelit. Orang mukmin pelit banyak nggak? Banyak orang mukmin. Ya, tapi saya yakin di masjid di kampung ini orangnya dermawan. Ciri-cirinya apa? Masjidnya bagus. Berarti ya masjid bagus nih. Insyaallah dermawan. Tapi wallah. Ya kan? Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, para sahabat, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu kadzaban. Mungkin enggak ya Rasulullah, orang mukmin itu dusta, pembohong, tidak tepat janji. Ayakunul kadzaban. Kata Rasulullah, enggak bisa. Enggak ada. Kebohongan tidak pernah ditolerir dalam Islam. Enggak boleh. Pokoknya bohong model apapun enggak boleh. Mau bohong urusan apapun itu dilarang dalam Islam. Hadirin rahimahullah, satu hadis terakhir sebagai penutup supaya kita ingat, ya, bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kita berdoa mudah-mudahan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan kita patuh kepada syariatnya. Kalau kita cinta harus patuh. Kalau kita cinta pada Rasulullah SAW tidak ada tawar menawar. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah haram. Apa yang diperbolehkan pasti baik. Jilbab hukumnya apa? Wajib buat orang Islam. Di mana? Di majelis dan di luar majelis. Hukumnya wajib. Riba haram di mana? Di majelis, di luar majelis, bulan Maulid. Di bulan apapun riba haram. Pakaian hukumnya apa? Halal ya haram. Begitu, ya. Itu nanti ada tulisan yang menyelesaikan masalah dengan dosa yang bermasalah. Sama. Semua pinjaman yang berbunga hukumnya haram. Untuk mencintai Nabi Muhammad itu bisa kita lakukan demi Rasulullah SAW. Ya, insyaallah kita berdoa dan Allah Taala jadikan kita orang-orang yang patuh dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Patuh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah majlis ini majlis yang kau ridhoi. Siapapun yang hadir seperti ini kau ampuni semua dosanya. Siapapun yang pernah mendermakan hartanya, uangnya untuk masjid ini, untuk majlis ini, untuk kebaikan, mudah-mudahan Allah limpahkan, gandakan rezeki dan pahalanya. Dan yang belum sampai ke kota Makkah dan Madinah, insyaallah kita akan sampai kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan hal-hal yang baik, orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah terangkan kuburan, Allah senangkan hatinya, Allah muliakan, Allah kabarkan kepada mereka bahwa kami duduk kumpul dalam ketaatan, dalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita bisa dari jasad ini keluar, insyaallah kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammad